Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Damayanti Pasaribu, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Fitri Eka Winarti Kaban dan pengajar praktik saya Bapak Prisko Sibagariang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul 1.4 yaitu koneksi antar materi. Koneksi antara materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kesimpulan yang bisa saya tarik mengenai peran saya dalam menjalankan budaya positif yang ada di sekolah. Seorang guru yang mampu mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Disiplin positif itu sendiri adalah motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan kelas menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Disiplin positif itu adalah penerapan budaya positif pada murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin yang dapat mengontrol diri melakukan suatu tindakan, baik di sekolah maupun di masyarakat, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Sedangkan motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar mengurangi motivasi eksternal yang terdapat dalam diri murid. Berikut kesimpulan 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Posisi kontrol yang seharusnya guru sebagai manajer. Peran guru sebagai manajer sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Dengan menguasai berbagai keterampilan manajemen, guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas yang berhasil. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh anggota komunitas sekolah, guru, siswa, staf, dan orang tua. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, keyakinan ini menjadi pedoman bersama dalam berperilaku, berinteraksi. Selanjutnya, segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer. Dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, terdapat 3 langkah yang harus dijalankan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Koneksi antar materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif dengan filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan filosofi KHD yang berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika adanya dukungan dan kerjasama warga sekolah. Refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda? Pemahaman? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dengan mewujudkannya dalam tindakan serta dibagikan dengan rekan pendidik yang ada di sekolah. Hal yang paling menarik yang saya temukan dalam modul ini adalah tentang posisi kontrol. Sebagai seorang guru, seharusnya saya menempati posisi kontrol sebagai manajer yang bisa membimbing murid dalam mencari solusi terhadap masalah yang mereka perbuat, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan. Adapun perubahan yang terjadi adalah penempatan posisi kontrol sebagai guru, yaitu dari penghukum menjadi manajer. Kemudian langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya juga memahami bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dasar. Apabila satu dari kebutuhan mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan tindakan dengan alasan kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman. Setelah mempelajari modul ini, pengalaman inti yang saya alami adalah ketika saya menyelesaikan masalah murid saya. Sebagai contoh, murid saya yang cabut pada saat jam pelajaran saya. Saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan langkah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Refleksi yang keempat. Pertanyaannya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4, saya merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya merasa senang karena saat ini saya bisa mengontrol emosi dan amarah saya terhadap tindakan yang dilakukan murid. Refleksi yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Dan adakah hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan? Hal baik atau hal yang perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik menurut saya adalah muncul motivasi internal siswa dalam melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan segitiga restitusi. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah konsisten dalam memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah siswa. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana pula perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul, saya akui bahwa saya sering menempatkan diri pada posisi pemantau. Saya sangat fokus pada aturan dan cenderung menggunakan data atau catatan pelanggaran dasar untuk memberikan sanksi. Saat itu, saya merasa perlu untuk menjaga ketertiban kelas dengan cara yang tegas. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa pendekatan ini kurang efektif dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa. Terkadang, saya merasa bahwa siswa lebih takut. Setelah mempelajari, pemahaman saya tentang manajemen kelas berubah drastis. Saya mulai menyadari pentingnya membangun hubungan yang positif dengan siswa sebagai dasar untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
saat ini, saya lebih sering menempatkan diri pada posisi manajer. Saya berusaha untuk melibatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas dan memberikan konsekuensi yang logis atau tindakan mereka. Saya juga lebih fokus pada pemecahan masalah daripada sekedar memberikan hukuman. Refleksi yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda dapat mempraktikkannya? Menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mempraktikkannya, namun hanya pada 2 langkah saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Setelah itu, saya langsung memberikan hukuman atas perbuatannya tanpa menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu dan tanpa memberikan kesempatan pada murid. Refleksi yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Konsep lain yang bisa dipelajari menciptakan budaya positif di sekolah adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Selain konsep yang telah dipelajari dalam modul, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keterlibatan semua stakeholder, pembelajaran sosial emosional, lingkungan fisik, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.